Pada waktu saya mengajak Mas Roy Suryo ke Sydney tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu, ketika saya dan Mas Roy tiba di Sydney tanggal 1 November, saya diberitahu oleh sebuah sumber dari Jakarta bahwa sebetulnya pada tanggal 31 Oktober malam itu jam 12 malam Mas Roy mau ditangkap. Tetapi dibatalkan. Saya tidak boleh menyebutkan siapa yang membatalkan dan kenapa dibatalkan. Dibatalkan karena kalau malam itu Mas Roy ditangkap, maka akan terjadi chaos dari sumber yang saya terima. Ini valid. Saya bersyukur kalau Mas Roy ditangkap malam itu, nggak mungkin dong saya dibiarkan, kan saya bareng sama beliau. Ya, tapi di sisi lain saya secara guru ya, Bapak Ibu secara guru, saya bilang gini sama sumber tadi itu, wah kenapa nggak ditangkap ya? Kenapa Pak Gus? Kalau ditangkap saya mungkin ada senangnya juga. Loh kok senang? Kan saya jadi top. Saya ketangkap ya. Just kidding. Jadi artinya tidak main-main ini Bapak Ibu. Sampai sekarang 5 teman kita tersangka ini kok belum ditahan? Ada apa? Bahkan berkas yang harusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta sampai sekarang belum, masih come to me, come to you, come to me, come to you, dari penyidik kepada kejaksaan. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau Bapak Ibu ingin kita diskusi ya, tapi kita hindari kata-kata hujatan, makian ya. Kita diskusi secara ilmiah saja. Silakan, dan ada fakta dan data ya. Jangan asal bicara saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa saya harus memenuhi undangan dari Bapak Agus? Karena sekarang Indonesia memang sedang terjadi suatu momentum yang harus segera dilakukan, yang diambil oleh seluruh rakyat Indonesia, dan dia tahu kita sekarang sedang berbicara dengan seluruh rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, disebut diaspora. Kita harus menyatukan satu momentum pendapat untuk penyelamatan atau selamatan. Kemarin ada satu gerakan lagi, yaitu aksi gerakan selamatan Indonesia. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Bang Azam ya. Apa yang menjadi persoalan tadi sudah disebutkan. Intinya adalah memang mengapa fokus rakyat Indonesia untuk terjadi atau desakan kepada Presiden untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo yang terus berlanjut, dikhawatirkan kejahatannya itu dengan tetap menjaga anaknya Gibran. Ini persoalan penting untuk penyelamatan Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa Bapak Presiden ini bukan perlu dukungan, kita desak harus bertanggung jawab dengan persoalan yang dimasalahkan oleh bangsa Indonesia. Beliau bahkan mengatakan ini kita akan berkelanjutan katanya. Ini yang jadi masalah. Apa yang dilanjutkan dari pemerintahan Joko Widodo itu persoalan yang sangat memporak-porandakan Indonesia. Ijazah ini memang seolah-olah hanya kecil ijazah, tetapi inilah awal menjadi pintu masuk. Apabila Pak Prabowo berani melakukan ini, maka yang lain-lain akan menjadi mudah. Jadi semua melihat bahwa Presiden ini menjadi sandera, di mana rakyat minta untuk tangkap dan adili. Beliau berkali-kali mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini suatu persoalan besar. Kalau Indonesia kita bisa menyatukan persoalan ini, tapi tadi diingatkan Pak Agus, persoalan anggapan atau tuduhan ini kita jangan memastikan ya. Ijazah palsu pun kita harus berhati-hati mengatakan dugaan.
Dan memang faktanya juga secara saintifik sudah meyakinkan, tidak ada yang tidak yakin ya. Bahkan secara manusianya menurut Profesor Rias Rashid, beliau ini tidak menampakkan seorang sarjana, struktur berpikirnya, apa pendapat-pendapatnya itu tidak ada yang tertata. Apalagi bicara kemanusiaan tentang HAM dan sebagainya, tidak ada. Nah, maka ini yang menjadi persoalan utama. Kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia, maka Pak Prabowo jangan takut. Jadi orang malah curiga, kemungkinan banyak rahasia-rahasia Prabowo ini yang dipegang oleh Joko Widodo. Nah, kalau dia sudah takut seperti itu, padahal rakyat sudah menjamin mendukung dia, ini menjadi persoalan besar. Selama tidak ada pernyataan sikap seperti itu, tidak ada keberanian desakan rakyat untuk mencopot Kapolri dan sebagainya, karena inilah yang menjaga. Dari awal kita bilang, konsentrasi Jokowi itu hanya satu. Apakah Prabowo menjaga dia atau tidak? Apabila dilihat tidak menjaga, maka itu yang diramalkan oleh Koni dan sebagainya. Jadi seolah Prabowo ini sudah tidak lama lagi. Oleh karenanya kita dukung untuk segera makzulkan Gibran supaya ini bisa tegak. Itu kalau mau. Kalau tidak, maka ada orang mengatakan 3 alternatif sekarang ini. Bisa presiden dimakzulkan ya, oleh Gibran ini, karena dia ini sudah menyiapkan kekuatan dan bahkan mempunyai suatu pasukan-pasukan sampai 34 provinsi. Apa tidak ragu? Nah, jadi kalau tidak itu, atau mungkin atau kedua-duanya, dan itu memenuhi syarat di dalam UUD 45 pasal 7A dan sebagainya. Bisa jadi tidak bisa dua orang ini menjadi paket, itu tidak bisa. Orang-orang sendiri sini membawa masalahnya masing-masing. Gibran kita yakin itu adalah pelanggaran konstitusi berat, karena pengubahan MK nomor 90 itu bukan untuk mengubah umur, hanya untuk mengubah supaya bagaimana Gibran itu bisa masuk dan itu digolkan. Ini satu kejahatan yang keji. Oleh karena itu saya ucapkan selamat, assalamualaikum pada rakyat diaspora yang sedang dipandu oleh Pak Agus ini. Ini kita sangat berbahagia. Jadi rakyat Indonesia ini betul-betul sedang fokus pada penyelamatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.